Selamat pagi, Nak. Pagi Ibu, Apa kabarnya hari ini, Nak? alhamdulillah cuma agak sedikit ngantuk Bu, karena tadi malam belajar sampai larut malam Ibu. Oh, bagus ya. Semangat juga belajar meskipun begadang. Iya Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan sesi konseling individu. Jadi supaya lebih paham Ki tentang perilaku mengontrol diri di kelas. Nah, kemudian ibu mau bantu Ki supaya lebih fokus dan tenang Ki di kelas. Jadi bagaimana siap Ki? Bagus Ibu, saya sebelum mulai mungkin Ibu saya bersedia Ibu. Oke, jadi sebelum itu ibu mau jelaskan dulu. Jadi di dalam konseling itu ada namanya asas-asas penilaian konseling. Nah, yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi di sini yang kita bicarakan bersifat rahasia Ki. Kemudian asas kesukarelaan. Jadi secara sukarela Ki ikut di sini sesi konseling. Kemudian itu kita berdua bertanggung jawab untuk bekerja sama di sesi ini. Jadi bagaimana? Iya Ibu, saya setuju Ibu. Oke, jadi ada juga aturan-aturan yang harus kita sepakati. Misalnya itu kayak pergantian bicara, kemudian saling menghormati dan saling terbuka. Begitu. Iya Ibu. Oke, nah sekarang coba kita ceritakan apa sih yang biasa membuat kamu itu sulit mengontrol diri dalam kelas. Biasanya kalau pelajaran yang membosankan Ibu, saya kadang tidak fokus dan saya juga kadang tertawa-tawa dengan teman saya Ibu. Oh, kalau begitu jadi kalau suasana kelas itu terasa membosankan, jadi mau cari hiburan, misalnya dengan mengobrol begitu di sama teman tak. Iya Ibu, karena kalau diam saja Bu, merasa kayak lama kita baru selesai mata pelajaran Ibu. Oh iya, ibu paham. Jadi kalau menurut tak apa sih akibatnya dari perilaku kayak itu? Eh, Kadang Bu, saya ditegur sama guru karena sama-sama tidak fokus sama teman itu yang saya temani ketawa-ketawa Bu, dan sekarang juga Bu nilaiku menurun karena mungkin perilaku saya yang seperti itu Ibu. Oke, jadi sadar jadi kalau perilaku kita itu berdampak negatif sama diri kita dan orang lain juga. Iya Ibu, sadar ya Bu, dan hal itu Bu yang membuat kita tidak tahan di diriku Bu. Oke, tidak apa-apa. Nah, jadi kesadaran itu juga langkah awal yang bagus. Nah, dalam counseling behavior itu kita belajar mengganti perilaku kita yang lama, kemudian diganti dengan perilaku yang baru yang lebih positif. Jadi menurut Ta, apa hal yang bisa Ta lakukan supaya nggak bosan di dalam kelas? Mungkin saya bisa fokus mencatat Bu, dan ketika mengalami lagi hal yang saya tadi ceritakan, mungkin saya diam dulu dan mungkin saya bisa tarik nafas ya Bu. Oh iya, bagus. Nah, supaya lebih jelas, bisa Ki buat kontrak perilaku. Misalnya begini, ya, bagaimana? Setuju Ji dengan peraturannya? Iya Bu, setuju Bu. Oke, jadi nanti itu kayak ada sistem reward ya. Jadi sistem itu disebut reinforcement positif. Jadi kalau berhasil Ki, nanti kita dapat misalnya hadiah begitu. Jadi sekarang bagaimana perasaan kita setelah tulis Ki afirmasi positif itu? Rasanya lega Bu, kayak bisa lebih percaya diri aja Bu. Oke, jadi tandanya itu sudah tanamkan keyakinan di diri kita. Nah, sekarang kan di sini sudah belajar nanti
banyak hari ini. Kemudian kita sudah bahas tentang perilaku yang sulit kamu kendalikan, sudah juga paham apa penyebabnya dan juga buat kontrak perilaku serta afirmasi positif. Iya Bu, ternyata bisa juga ya diubah secara pelan-pelan Bu, hal yang merasa saya tidak bisa saya tahan, ternyata bisa diubah Ibu. Ya betul. Nah jadi di sini Ibu sudah senang. Nah Dita sudah terbuka dan mau bekerja sama. Kemudian untuk minggu depan Ibu akan melakukan observasi di kelas. Nah, kita akan melakukan evaluasi bersama dan juga bisa diisi refleksi di setiap hari selama 1 minggu itu. Siap Ibu, saya akan coba jaga sikap di kelas nanti Ibu. Oke, jadi ingat ini perubahan itu kayak butuh waktu. Jadi setiap usaha kecil itu pasti sangat berarti. Ibu, berarti perilaku saya bisa berubah ya Ibu? Iya bisa. Nah, Bu, kalau nanti saya ada apa-apa, saya mau cerita ke Ibu, boleh nggak Bu? iya boleh. Nah, ruang kita itu selalu terbuka untuk kalau mau curhat begitu, kalau ada masalah apa begitu. Karena jujur Bu, saya biasa takut ke ruang BK Bu, karena saya tidak tahu ternyata guru beda seperti ini Bu, yang bisa diajak bekerja sama dan bercerita Ibu. Ya bagus. Nah bagus kalau terbuka ke ruang ke BK begitu. Karena saya juga Bu merasa tidak punya tempat cerita Ibu, dan setelah cerita seperti ini saya merasa lega dan saya bisa mendapatkan solusi yang saya mau dapatkan Ibu. Oke, jadi sering-sering nih ke ruang BK deh. Iya Ibu, makasih Ibu. Iya sama-sama Nak.